Selamat pagi Pak Pras dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi energi baru terbarukan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gimas Ahmad Syaidi, NIM 185214047. Langsung saja kita mulai ke materi. Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya 3 ancaman serius. 1. Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada. Asumsi tanpa temuan sumur minyak baru. Kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. 3. Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Minyak mentah sendiri merupakan jenis energi yang dominan diimpor dengan pertumbuhan rata-rata 4,3% per tahun seiring berjalannya program RDMP, Refinery Development Master Plan, dan GRR, Grassroots Refinery. Impor BBM juga masih diperlukan dan bertumbuh sekitar 4,2% per tahun, disebabkan hasil produksi kilang minyak dalam negeri masih belum mampu mencukupi kebutuhan BBM khususnya bensin. Sedangkan untuk gas, walaupun saat ini Indonesia masih menjadi negara pengekspor gas dalam bentuk LNG dan LPG, juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan komersial serta menurunnya cadangan gas produksi gas bumi. Karakteristik energi fosil yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable dan mengalami depresi, serta tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil mengakibatkan kerentanan ketahanan energi nasional sejalan dengan semakin tingginya ketimpangan antara suplai dan demand energi. Demi mendukung komitmen pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement, pemerintah Indonesia aktif mengembangkan kebijakan seputar EBT untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, melalui PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menetapkan target kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional yang ditetapkan minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Kemudian di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015 sampai 2019, salah satu yang menjadi prioritas dalam sasaran pembangunan sektor unggulan adalah kedaulatan energi yang diantaranya diarahkan dalam program peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional (BEN). Di sisi lain, potensi sumber daya energi khususnya energi baru dan terbarukan masih cukup besar, sehingga peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Komitmen DPR RI dalam rangka mendorong pemanfaatan EBT demi mewujudkan kedaulatan energi nasional dan pemanfaatan besarnya potensi EBT untuk memajukan kesejahteraan umum ditunjukkan dengan masuknya RUU tentang energi baru dan terbarukan (RUU RBT) yang merupakan usulan Komisi 7 DPR RI ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Ke depan, diharapkan regulasi tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pengembangan EBT
yang ada serta mengakselerasi pengembangan dan investasi EBT secara masif dan berskala besar. Permasalahan pada program peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Saat ini, mayoritas energi baru dan terbarukan masih dikelola oleh pemerintah, sehingga dengan masih besarnya potensi EBT dan sejalan dengan tingginya kebutuhan pendanaan atau investasi di bidang EBT, maka diharapkan adanya kontribusi swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan tersebut. Terdapat sejumlah permasalahan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam BEN sebagai berikut. Satu, permasalahan kebijakan dan regulasi. Salah satu peran pemerintah dalam pengelolaan EBT adalah terkait kebijakan dan regulasi. Pembentukan undang-undang khusus EBT diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait EBT, jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi usaha pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan, serta pengelolaan EBT yang berkesinambungan. Terdapat beberapa permasalahan terkait aspek kebijakan dan regulasi yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan EBT di daerah belum didukung pengaturan yang jelas. Misalnya dalam bentuk peraturan daerah, pengaturan pada level pusat juga masih didominasi pengaturan terkait energi fosil dan belum spesifik terkait EBT. B. Permasalahan ketidaksesuaian dalam dokumen perencanaan seperti RUEN, RUED, dan RUPTL, di mana ditemukan adanya perbedaan proyeksi angka bauran antara RUED provinsi dengan tim RUED Setjen BEN, dan disebabkan adanya perbedaan kondisi perekonomian pada penyusunan RUEN dan RUED sehingga mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, ditemukannya kegiatan pada matriks RUEN yang belum bisa dilaksanakan karena belum terakomodirnya kegiatan tersebut dalam Renstra atau RKP terkait maupun masih membutuhkan dukungan dari kelompok lain. Adanya disharmonisasi regulasi terkait penetapan harga jual energi terbarukan, yakni pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 digunakan mekanisme fed-in tarif. Namun pada peraturan Menteri ESDM nomor 50 tahun 2017 yang telah diubah terakhir pada peraturan pemerintah ESDM nomor 4 tahun 2010 disebutkan bahwa harga beli listrik dari Independent Power Producer IPP merujuk kepada biaya pokok penyediaan BPP, pembangkitan listrik setempat atau lokal. Meski demikian, melalui RUU EBT yang sedang disusun, pemerintah tengah menyiapkan skema penggantian biaya bagi badan usaha. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun regulasi yang lebih detail terkait harga EBT. Panjangnya rantai perizinan serta izin pinjam pakai kawasan hutan, izin lingkungan, dan izin prinsip dari Pemda yang menghambat investasi. 2. Permasalahan data. Data potensi EBT umumnya digunakan oleh investor di bidang EBT sebagai data awal dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan digunakan pemerintah sebagai rujukan pembinaan dan pengawasan. Namun data potensi EBT tersebut belum sepenuhnya mutakhir dan data potensi EBT yang tersedia pun berpotensi tidak dapat direalisasikan seluruhnya disebabkan adanya sejumlah limitasi, misalnya terbentur ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi eksploitasi di kawasan hutan sehingga data potensi EBT menjadi distorsi. Selain itu, dalam adanya pengaturan terkait pemanfaatan arus informasi dari stakeholder lain, misalnya akademisi, pelaku usaha, dan lain-lain. Terkait EBT,
dan belum adanya mekanisme pengintegrasian data tersebut. 3. Aspek insentif dan pendanaan. Dengan kebutuhan investasi EBT yang besar untuk pengembangan sistem energi di Indonesia, maka setidaknya terdapat gap kebutuhan investasi sebesar 98% per tahun jika hanya bergantung pada pendanaan pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah berupaya memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal meski pada pelaksanaannya masih mengalami permasalahan sebagai berikut. A. Belum dimanfaatkan secara optimal skema insentif fiskal pengurangan pungutan pemerintah baik berupa tax allowance, tax holiday maupun fasilitas impor. B. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dianggap tidak kompatibel untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dikarenakan skema tersebut tidak cocok untuk proyek infrastruktur EBT berskala kecil. C. Penjualan listrik berdasarkan BPP pembangkitan setempat kurang menarik bagi investor karena BPP yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kebutuhan listrik yang tinggi pula, sebagaimana yang terjadi di wilayah Indonesia Timur. D. Rendahnya harga komoditas migas menyebabkan BPP pembangkit bahan bakar fosil menjadi lebih murah, sehingga dalam jangka pendek harga EBT tidak kompetitif. 4. Masalah dalam penetapan harga energi baru dan terbarukan di Indonesia. BKF Kemenkeu dalam kajiannya 2018 menyebutkan bahwa permasalahan umum dalam penetapan harga EBT di Indonesia adalah kegagalan besar pasar yang mengakibatkan harga energi lebih tinggi dari harga sebenarnya, sehingga pemerintah perlu mengucurkan subsidi energi untuk menutupi gap tersebut. Selain insentif, instrumen pendanaan juga merupakan salah satu pendorong percepatan peningkatan investasi EBT. Pemerintah sendiri telah menyediakan beberapa instrumen pendanaan seperti PINA, pembiayaan melalui PT SMI, dan pengembangan BPDLH. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain kualitas proposal proyek pengembangan EBT yang belum memadai mengakibatkan pembiayaan belum mengalir optimal. Permasalahan kualitas ini juga terkait dengan kualitas SDM di bidang EBT. Belum adanya sumber dana khusus energi terbarukan untuk melakukan intervensi finansial. BKF Kemenkeu 2018 pernah melakukan kajian mengenai skema dana energi terbarukan (DET) dengan implementasi yang dapat disinergikan dengan mekanisme PT SMI atau BPDLH. Institute for Essential Service Research 2018 juga telah mengkaji mengenai dukungan pendanaan non-konvensional dalam bentuk Indonesia Clean Energy Fund, sebuah dana khusus untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Hal ini kemudian telah diakomodasi pada bab 10 RUU EBT tentang dana energi baru dan terbarukan, yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendanaan. Lebih lanjut, diperlukan persiapan untuk mensinergikan fungsi DET dengan jenis pendanaan lainnya, serta upaya untuk mengawal penyusunan pengaturan teknis yang dibutuhkan terkait pengelolaan dana tersebut. 5. Aspek penelitian dan pengembangan. Ketidakstabilan arus listrik yang dihasilkan intermittent
seringkali menjadi kendala pada pembangkit EBT, sehingga diperlukan adanya teknologi yang dan infrastruktur yang memadai guna mendukung pengembangan EBT. Beberapa sistem kelistrikan PLN sulit menerima EBT karena saat ini sistem kelistrikan di PLN oversupply, sehingga PLN harus menghadapi konsekuensi potensi denda take or pay dari pembangkit IPP sebelumnya. Selain itu, pengembangan listrik EBT yang bersifat intermittent juga mempengaruhi kemampuan jaringan PLN, sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup signifikan agar pembangkit tersebut dapat masuk ke jaringan PLN. Monitoring dan evaluasi terkait implementasi teknologi dan infrastruktur pendukung pembangkit listrik tenaga (PLT) EBT juga belum memadai dan masih berdasarkan permintaan. Kemudian, komitmen pemerintah pada kegiatan riset, penelitian, dan pengembangan di bidang EBT juga belum optimal. Salah satunya terkait dukungan pendanaan. Selain itu, penelitian yang menghasilkan prototipe teknologi pendukung EBT hanya diuji coba di beberapa pembangkit tertentu berkapasitas kecil. Belum adanya upaya yang masif dan komprehensif untuk dapat membawa inovasi tersebut ke dalam industri dan pasar dalam negeri dikarenakan proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kesimpulan, untuk meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional, masih ditemukan sejumlah permasalahan dan tantangan baik dari aspek kebijakan dan regulasi guna mendukung pengembangan EBT, aspek penyediaan dana yang akurat, aspek finansial untuk pengembangan EBT bagi investor swasta, dan aspek penyediaan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung investasi swasta di sektor EBT. 1. Aspek kebijakan dan regulasi. Koordinasi kebijakan lintas sektoral belum secara optimal mendukung pencapaian target kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Di antaranya terkait penetapan harga jual energi terbarukan, masalah perizinan, dan berbagai kewenangan antara pusat dan daerah. 2. Aspek akurasi data EBT. Data potensi EBT yang umumnya sumber rujukan investor belum sepenuhnya mutakhir dan akurat, sehingga belum optimal mendukung upaya peningkatan investasi swasta di bidang EBT. Aspek insentif dan pendanaan. Skema insentif yang ada belum efektif dalam meningkatkan investasi di bidang EBT, dan instrumen pendanaan yang ada saat ini belum cukup efektif mengatasi kesulitan investor dalam memperoleh akses pendanaan guna pengembangan EBT. Aspek penelitian dan pengembangan, komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran maupun non-anggaran terhadap peningkatan riset dan pengembangan investasi di bidang EBT masih perlu ditingkatkan. Saran perbaikan. Perlu adanya koordinasi secara proaktif dan insentif, baik secara lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga, dan adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah terkait penyiapan payung hukum dan kerangka kebijakan yang kuat bagi pengembangan energi baru dan terbarukan, dengan tetap memperhatikan keadilan pengembangan energi antar wilayah. 2. Mengkaji dan mengkoordinasikan pemuktahiran data potensi EBT oleh stakeholder terkait untuk menghasilkan data yang akurat dan andal, serta menyajikan data potensi awal beserta limitasinya secara komprehensif kepada investor melalui suatu platform online.
Tiga, pemerintah perlu mengembangkan energi insentif baru yang mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur EBT. Misalnya pemberian subsidi bunga, pembebasan PPN jasa konstruksi, kemudian perizinan dan sebagainya. Empat, memperkuat pengawasan dan monif berbagai program pengembangan EBT yang diperjelas melalui peraturan implementasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan hasil monef tersebut dapat digunakan sebagai saran perbaikan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.